Ibu Norvia MPD, Ibu pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 E dan 7F. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi puisi rakyat lebih lanjut lagi, sebelumnya kita telah melakukan tes pengetahuan dasar ya, di mana tes itu Ibu peruntukkan agar Ibu bisa mengukur modal dasar kalian dalam pembelajaran, sehingga akan lebih mudah nanti Ibu ke depannya mencari letak apa saja yang masih perlu kalian kuasai atau yang akan kita tingkatkan dalam pembelajaran. Nah, untuk kali ini kita masuk dalam pembelajaran inti. Silakan perhatikan penjelasan dari Ibu. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di lewat Google Classroom pembelajaran bahasa Indonesia ya. Baik, kita mulai untuk pembelajarannya, yaitu Ibu kenalkan dulu KD-nya, kompetisi dasarnya yaitu 3.9 tentang mengidentifikasi informasi pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat. Nah, indikatornya itu Ibu klasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama, menganalisis ciri umumnya dulu. Lalu yang kedua, setelah kita tahu analisis ciri umumnya, baru kita bisa membandingkan. Oh, ini pantun, oh ini syair, atau oh ini jenis puisi rakyat lainnya. Selanjutnya, Ibu fokuskan lagi, ada 3 indikatornya, yaitu pokok materinya, jenis puisi rakyat, ciri umumnya, lalu persamaan dan perbedaannya. Nah, kalau ditanyakan tahukah kalian jenis puisi rakyat, sebelumnya kan pada tes sebelumnya sudah Ibu kasih gambaran. Ada beberapa tag yang Ibu tunjukkan. Nah, kalau jawaban kalian benar, apakah itu memang kalian sudah punya pengetahuannya atau cuma kebetulan? Nah, sekarang kita buktikan di sini ya dalam penjelasannya. Jadi puisi rakyat itu jenisnya ada banyak. Cuman yang biasa familiar itu ada sekitar 7 jenis puisi rakyat, yaitu pantun, syair, gurindam, mantra, peribahasa, seloka, dan karmina. Namun, untuk pembahasan kita pada materi kita di semester 2 kelas 7, yaitu hanya kita bahas tentang 3 jenis, yakni pantun, syair, dan gurindam. Nah, mari berkenalan dengan pantun, syair, dan gurindam. Cantik ya blogger muslimahnya. Nah, Ibu punya teks yang akan Ibu bacakan. Kalian coba oret-oret ya di kertas. Simpan jawaban kalian. Kira-kira teks yang Ibu bacakan ini jenisnya apa? Karena kita hanya belajar 3 teks, maka kalian cukup memilih antara 3 itu. Apakah pantun, apakah syair, apakah gurindam. Kalian perhatikan teks yang Ibu bacakan ya. Harum sekali manggaku ini, sayangnya hanya titipan. Belajar tekun di hari ini, akan bahagia di masa depan. Jika fajar telah tiba, ia merupakan sebuah tanda. Dengarkan olehmu wahai anak muda, belajar adalah tugas utama. Nah, di sini ada kesalahan teks ya. Kesalahan teksnya ini pada larik ketiga, itu Ananda harusnya ada di larik ketiga sebelah sini ya. Jadi itu cuma 4 larik. Karena mungkin waktu transfer filenya agak mengubah susunannya. Nah, teks 1 ini kira-kira jenisnya apa? Kalian boleh pilih dulu apakah pantun, syair, atau gurindam. Ini teks 1 ya. Teks 1. Sudah punya jawaban? Simpan ya. Nanti di terakhir kita cross check sama-sama apakah tebakan kalian itu benar. Lanjut ya. Untuk teks 2. Dengarkan
pembacaan teks berikut. Rajin-rajinlah beribadat, janganlah lupa mengerjakan sholat, dan perbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat. Segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Janganlah engkau bertakabur, berbanyaklah engkau bertafakur. Mendapatkan nikmat wajib bersyukur agar selamat berasal dari siksa kubur. Nah, ada yang tidur? Jangan ya, karena ibu tidak bisa melihat langsung, interaktif langsung dengan kalian. Jadi ibu percayakan sama kalian, kalau kalian memang mau belajar, maka kalian perhatikan betul-betul penjelasan dari ibu. Nah, untuk teks 2 ini kira-kira apa jenisnya? Apakah pantun, syair, atau gurindam? Teks 2. Sudah dijawab? Apakah pantun, syair, atau gurindam? Oke, baik. Selanjutnya, karena tadi pilihannya ada 3, maka teksnya juga ada 3 ya. Ini teks yang ketiga. Guru yang tidak bisa jadi teladan, bagaikan bayangan tanpa badan. Guru yang mampu jadi teladan, bagaikan cahaya dari kegelapan. Belajar itu harus bertahap, bagaikan mendirikan sebuah atap. Seorang guru haruslah bersabar dengan murid yang sedang diajar. Murid itu haruslah bersikap baik kepada guru yang sedang mendidik. Jika anak tidak dididik dengan kasih sayang, maka ketika besar akan jadi pembangkang. Nah, teks ketiga ini jenisnya apa? Pantun, syair, atau gurindam? Ibu hitung 1 sampai 5 ya. Kalian tentukan jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Fik. Ibu anggap kalian sudah punya jawabannya. Lanjut. Nah, berdasarkan 3 contoh puisi rakyat yang dibacakan, tentukan angka yang menunjukkan syair, pantun, dan gurindam. Nah, jawabannya. Betulkah pilihan kalian? Syair itu nomor 2, pantun itu nomor 1, gurindam itu nomor 3. Sudah yakin dengan jawaban kalian? Nah, mari simak penjelasan dari ketiga jenis puisi tadi. Nah, jadi ciri-ciri pantun itu yang pertama, terdiri dari 4 baris dalam setiap bait. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini tentang suku kata yang pada tes awal dasar pengetahuan yang merasa salah menyebutkan. Ada ibu mencantumkan soal tentang menghitung jumlah suku kata. Kalau tidak ingat, itu ada puisi tentang, ada teks yang ibu terdiri dari 4 larik, lalu ibu suruh menghitung berapa jumlah suku katanya. Nah, jika yang salah, maka kalian belum tepat mana kata, mana suku kata. Bu contohkan ya, kalau kata kucing itu kucing makan nasi, itu berapa kata? Kucing makan nasi itu ada 3 kata. Kucing makan nasi. Tapi kalau suku katanya maka dipenggal. Kucing makan nasi. Maka jumlah suku katanya ada 6. Jangan salah ya. Kalau kata itu satuannya, kalau suku kata itu bagian dari kata. Yang biasanya
Ketika huruf vokal a, i, u, e, o itu dihitung dalam satu suku kata. Misalnya aku, a itu sudah satu suku kata, maka ku satu. Berarti aku ada dua suku kata. Paham? Lanjut. Mempunyai rima a atau ab. Nah, jadi pantun ini tidak hanya punya rima a atau ab. Nah, yang sebelumnya pada tes dasar salah menentukan rima. Misalnya, rimanya itu apakah ab, a, atau ai menurut huruf akhirnya. Nah, kalau rima itu cuma ada dua, a dan ab, maka walaupun pada larik akhirnya itu misalnya i dan eng, atau i dan vokalnya itu hurufnya bukan b ya, tapi tetap disebut dengan ab. Jadi tidak ada aing, ai, tidak ada. Yang ada itu aa atau ab. Ingat ya. Lalu baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau pembayang. Nah, sampiran ini tidak terikat. 1 dan 2 itu merupakan kiasannya, 3, 4 isinya. Lalu baris ketiga dan keempat tadi isi. Nah, kita buktikan. Harum sekali menggakui ni itu rimanya a, larik 1 sampiran. Sayangnya hanya titipan an. Nah, itu bukan larik an ya, tapi rimanya itu b. Bukan rima an, tapi b. Lalu larik 2 sampiran. Belajar tekun di hari ini a, akan bahagia di masa depan itu b. Larik 1 4 suku kata, 4 kata 10 suku kata. Harum sekali menggakui ini. Nah, itu 4. Kalau suku katanya harum sekali mangga ini. Kui. Nah, ku dan i itu 2 ya. Bukan kui ini, bukan, tapi ku ini. Nah, larik 2-nya selanjutnya kalian hitung sendiri saja. Larik 3, larik 4. Lanjut, ciri-ciri syair. Sama, 8 sampai 12 suku kata. Setiap barisnya ada isi. Nah, ini bedanya. Jika pantun tadi ada sampiran, ada isi, maka dalam syair itu semuanya isi. Ia saling berkaitan membangun sebuah cerita. Jadi ketika dibaca itu ceritanya nyambung runtut. Tapi pantun beda. Dalam satu bait memang nyambung, tapi pantun selanjutnya bisa jadi tidak sama lagi temanya. Lalu isinya saling berkaitan tadi sudah ya. Lalu memiliki rima a. Nah, pada syair ini berbeda dengan pantun. Jika pantun ada ab, tapi dalam syair itu semuanya rimanya a, sehingga ada persamaan bunyi. Nah, contohnya yang ini tadi ya. Beribadat, sholat, zakat, akhirat, maksiat, jahat, taubat, akhirat. Nah, semuanya punya akhiran at, tapi tetap rimanya itu a, bukan t ya. Jadi jangan salah. Nah, lanjut. Gurindam. Nah, gurindam ini paling enak kita kenali ya. Karena gurindam ini sangat jelas bedanya dengan puisi rakyat yang lainnya, yaitu pantun atau syair. Karena hanya terdiri dari 2 baris saja. Jadi, namun dalam setiap barisnya tetap terikat 8 sampai 12 suku kata. Memiliki rima a. Karena cuma 2 baris, tidak a, tapi a. Tiap baris adalah isi, sama dengan syair. Nah, contohnya ini tadi ya. Teladan, badan, rimanya a, bukan an ya. Suku kata sama cara menghitungnya. Nah, adakah persamaan dan perbedaan yang kalian temukan? Tentu ada ya. Dari ketiganya. Nah, baik persamaan pantun, syair, dan gurindam. Dari uraian ciri-ciri ketiga puisi rakyat yakni pantun, syair, dan gurindam, ketiganya memiliki persamaan, yaitu merupakan bentuk puisi lama yang sama-sama terikat baris, bait, dan rima. Jadi puisi lama itu cirinya adalah terikat baris, terikat bait, terikat rima. Lalu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, itu sama semuanya.
lalu memiliki kesamaan adanya pola rima AA, AAA. Jadi pantun, syair, dan gurindam itu memiliki pola rima AAA atau AA. Lalu syair dan gurindam semua baris adalah isi, kecuali pantun ya, karena pantun terdapat sampiran. Nah, perbedaan. Kalau tadi persamaan, sekarang perbedaan dari ketiga puisi rakyat tadi. Yang pertama, puisi rakyat yang memiliki sampiran hanya pantun. Ingat ya, yang memiliki sampiran atau pembayang itu hanya pantun. Lalu pantun memiliki sampiran dan isi, sedangkan syair dan gurindam semua baris adalah isi. Pantun memiliki pola rima AAAA dan ABAB, sedangkan syair dan gurindam hanya memiliki penyerima AAAA. Nah, itu bedanya. Lalu pantun dan syair terikat dengan jumlah 4 baris atau 4 baris di setiap bait, sedangkan gurindam hanya 2 baris. Nah, tapi pantun dan syair ini ada juga perbedaannya. Syair bisa saja lebih dari 4 baris. Karena syair itu bentuknya cerita. Jadi dia lebih banyak barisnya dibanding pantun. Cuman minimal syair itu terdiri dari 4 baris seperti pantun, makanya disamakan di sini. Lalu isi pantun bermakna berdiri sendiri, tidak berkaitan, sedangkan syair dan gurindam memiliki keterikatan. Nah, kesimpulan, kita sampai pada kesimpulan puisi rakyat adalah puisi yang hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Oleh sebab itu, puisi rakyat juga dikenal dengan istilah puisi lama. Nah, yang biasanya disebut juga puisinya puisi klasik. Nah, itu. Jadi ketika disebut puisi rakyat, itu identik puisinya lama, puisi klasik zaman dulu. Lalu ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ketiga jenis puisi rakyat tersebut memiliki keterikatan baris, bait, rima atau persajakan. Lalu perbedaannya terdiri dari pola rima yang berbeda, adanya sampiran dan isi. Nah, itu ya yang perlu kalian ingat dan cermati untuk pengetahuan dasar tentang puisi rakyat mengenai mengidentifikasi puisi rakyat yakni pantun, syair, dan gurindam. Untuk sumber belajarnya, materi kita pada hari ini sudah Ibu share juga file PDF-nya untuk buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Itu silakan dibuka. Kalau buku penunjang ini belum Ibu ini ya, LKS Star belum ada yang terbitan semester 2-nya. Ini kemarin tuh semester 1. Ringtone juga ada. Tapi ini masih terbitan KTSP, cuman ada beberapa. Lalu ada juga Google YouTube ya. YouTube yang sama Blogspot juga ada. Di sini kalian bisa cari saja di internet tentang materi puisi rakyatnya. Nah, tidak lupa juga Ibu selalu mengingatkan untuk kalian dan kita semua untuk jaga kesehatan karena ini masih dalam pandemi ya, pandemi COVID. Jadi untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan kita dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, belajar dari rumah yang semangat. Semoga kita cepat melakukan pembelajaran tatap muka agar pembelajaran kita lebih intensif lagi ke depannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk kalian bisa belajar mandiri karena waktu kita terbatas. Karena ini pembelajaran daring, Ibu juga tidak bisa melakukan pembelajaran secara interaktif dengan kalian. Namun, Ibu membuka layanan untuk kalian bisa konsultasi tentang pembelajaran bahasa Indonesia jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam pembelajaran Ibu. Terakhir, Ibu pesan untuk kalian untuk membuat ringkasan singkat tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kalian buat peta konsep pemahaman kalian tentang apa itu puisi rakyat yang sudah Ibu jelaskan. Di buku catatan dikasih tanggal pembelajaran hari ini. Kemudian kalian silakan foto
foto catatan kalian, kirim atau lampirkan di Google Classroom. Nanti Ibu buatkan kolom untuk, catatan Google Classroom ya. Silakan kalian upload di situ supaya Ibu tahu kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena Ibu meyakini belajar itu tidak hanya bisa kita dengarkan atau kita baca, tapi akan lebih paham jika kita lakukan gerakan. Jadi dengan menulis itu tanpa kita sadari kita memahami, kita membaca, lalu kita mengingat. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.